Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Saya Fahrul Razi, dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Wonogiri, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Pada kali ini saya mengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, di mana mata kuliah ini MKDU, mata kuliah dasar umum yang bobotnya 2 SKS dan diajar pada mahasiswa semester 2. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan proses berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang pendidikan. Untuk sikap, mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Untuk keterampilan umum, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk pengetahuan, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, serta inovatif dan sistematif, memiliki pengetahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual, kelompok, dalam komunitas akademik dan non-akademik. Capaian pembelajaran mata kuliah Akhlak Tasawuf ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan, menguraikan, menganalisis, menyimpulkan, mempraktekkan, mengintegrasikan dan mengaitkan ilmu akhlak tasawuf dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami makna, ruang lingkup dan sejarah akhlak dan tasawuf secara umum. Deskripsi singkat mata kuliah akhlak tasawuf ini berisikan hal-hal mendasar tentang ilmu akhlak dan tasawuf yang mengurai secara singkat tentang definisi ilmu akhlak dan tasawuf, sejarah, aliran-aliran dan bagian-bagiannya. Selain itu diperkenalkan pula tentang tokoh-tokoh etika dan tasawuf beserta pemikirannya. Sistem pembelajaran untuk jumlah pertemuan 4 kali tatap muka, baik daring maupun luring, karena masih dalam situasi blended learning ya, karena efek dari COVID-19. Beban waktu pembelajaran 2 SKS dan UTS insya Allah akan kita laksanakan pada pertemuan ke-8, yakni setelah pertemuan ke-7 atau tepat pada pertemuan ke-8, dan pelaksanaan UAS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-14. Berikutnya metode pembelajaran kali ini: 1. Ceramah, pemaparan materi oleh dosen menggunakan media PowerPoint dan Microsoft Teams. Kebetulan Wonogiri menggunakan media pembelajaran yakni Microsoft Teams. Yang kedua, discovery, mahasiswa sebelumnya diberikan topik materi dalam bentuk kontrak belajar untuk dipelajari terlebih dahulu sebagai bahan awal pembelajaran. Yang ketiga, brainstorming, mahasiswa menyampaikan hasil discovery sebelumnya. Dan yang terakhir, diskusi grup, mahasiswa mendiskusikan permasalahan dari bahan yang diberikan oleh dosen. Dari kedua yang terakhir ini akan ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Untuk sistem penilaian itu sendiri, mata kuliah ini menyesuaikan dari sistem penilaian dari kampus, di mana absensi, tugas, UTS dan UAS. Untuk presensinya atau parameter nilai, absensi itu 40%, tugas 20%, UTS 15% dan UAS 25%. Dalam materi pembelajaran mata kuliah akhlak tasawuf ini, untuk pertemuan pertama kontrak pembelajaran
kemudian pengertian akhlak dan tasawuf, dan posisi akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kedua menjelaskan tentang definisi dan perbedaan etika, akhlak, dan moral. Berikutnya untuk pertemuan ketiga, kita akan menelaah dan mendiskusikan tentang definisi dan contoh aliran etika, relativisme kultural, dan subjektivisme. Dan untuk pertemuan keempat, insya Allah definisi dan contoh aliran etika, emotivisme, dan hedonisme. Baik, untuk pertemuan kelima, rencana pembelajaran tentang definisi dan contoh aliran etika supranaturalisme dan utilitarianisme. Dan yang keenam, tentang definisi dan contoh golden rule dan konsistensi. Dan yang ketujuh, akhlak dalam Islam. Berikutnya pertemuan ke-8 seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah kita akan melaksanakan UTS. Kemudian setelah itu kita lanjut pertemuan ke-9 tentang pengertian asal-usul sumber tasawuf dalam Islam. Asal-usulnya seperti apa sih akhlak tasawuf itu, maka akan kita kaji dalam pertemuan ke-9. Untuk pertemuan ke-10 kita akan ungkap tentang jenis dan sejarah perkembangan tasawuf. Kita harus tahu perkembangan dan jenis tasawuf itu sendiri mulai dari lahirnya sampai sekarang. Yang ke-11, pertemuan ke-11, insya Allah kita akan mempelajari, mendiskusikan tentang pengertian dan macam-macam makomat serta ahwal. Dan pertemuan ke-12 tentang syariat, thariqat, dan hakikat. Ada tahapan kita sebagai manusia bagaimana bersyariat, berthariqat, dan hakikat. Lebih lanjut kita akan diskusikan pada pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-13 insya Allah kita akan berdiskusi tentang definisi dan abstraksi tentang konsep makrifat dan mahabbah ilahiyah. Dan lanjut pada pertemuan ke-14, rencana kita akan menelaah lebih dalam tentang definisi dan abstraksi tentang fana, baqa, wihdatul wujud, ittihad, dan hulul. Dan yang terakhir, bagaimana sih problematika masyarakat modern dan pentingnya akhlak tasawuf hari ini. Dan ditutup dengan UAS pada pertemuan ke-16. Berikut kami sampaikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah akhlak tasawuf pertemuan ke-12 tentang syariat, thariqat, dan hakikat, yang mana menggunakan media pembelajaran Microsoft Teams. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku mahasiswa mahasiswi semester 2 kelas 2G yang saya banggakan, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Sehat kan ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Wis padha mangan iki awan iki. Wis padha mangan apa durung? Ya, kalau belum makan ya makan, jaga kesehatan, jangan sampai kelaparan. Kemudian tidur yang cukup supaya kita bisa aktivitas dengan nyaman, dengan tidak ada kendala apapun aktivitas kita, nggih. Nah, mohon on cam semuanya, kamera. Monggo. Kita butuh waktu nggak banyak kok ya. Nanti insya Allah sampai jam berapa? Jam 12 kurang berapa? Kurang 10 menit atau berapa kita selesaikan perkuliahan ini. Untuk mata kuliah akhlak tasawuf pada hari ini membahas tentang syariat, thariqat, dan hakikat. Ini topik ke-12 kita. Oke, saya share screen dulu. Cuma sebelum kita
mempelajari tentang syariat, thariqah, dan hakikat. Mari pada perkuliahan kali ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga oleh Allah dipermudah. Al-Fatihah. Sebelum saya terangkan, apakah share screen bisa dilihat di kamera, di HP, maupun di laptop kalian? Bisa, Pak. Oke, bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Asyariat, thariqah, dan hakikat pada pertemuan ke-12 ini nantinya capaian pembelajaran kompetensi akhir yang direncanakan itu mahasiswa mampu memahami dasar-dasar ilmu akhlak ya dan tasawuf, dasar-dasarnya berdasarkan Quran dan hadisnya tuh tahu dan menerapkannya ya dalam pembelajaran dan di kehidupan sehari-hari. Mahasiswa mampu memaknai atau memahami makna, ruang lingkup, dan secara akhlak tasawuf secara umum, secara general saja, nggak terlalu eksplisit, nggak terlalu detail ya, nggak terlalu detail, tapi secara umum saja, secara general. Kemudian kompetensi akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan definisi syariat, thariqah, hakikat, kemudian menjelaskan sejarah timbulnya thariqah, dan aliran-alirannya, kemudian menjelaskan, menganalisis, mengintegrasikan hubungan antara syariat, thariqah, dan hakikat. Baik, mari kita lanjut kepada tema ini pada poin yang pertama, definisi syariat, thariqah, dan hakikat. Apa itu syariat? Syariat adalah asyariatu hiyal ma'muratul lati amarallahu subhanahu wa ta'ala biha wal manhiyatu allati nahallahu anha. Asyariatu taikang aran syariat. Ya syariat ikwal makmuratu piro-piro perintah. Piro-piro perkara kang den perintah. Allati kang amaro kang wis perintah sapa Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan mahulur Allah biha kelawan allati. Wal manhiyatu lan piro-piro pacegah. Top perkara kang den cegah. Allati kang wis nyegah sapa Allah anha ninggal saking allati. Dari apa yang saya maknai alam makna pesantren, alam makna gandul Jawa, Pegon, saya kira juga sudah dapat dipahami. Syariat adalah perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Apa perintah-perintahnya? Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah berbuat baik. Ini semuanya adalah makmurat, perintah yang diperintahkan Allah. Manhiyat allati nahallah. Jadi juga menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Apa? Judi dilarang, khamr dilarang, apalagi dilarang. Itu kita tinggalkan. Jadi ngelakoni perintah, ninggal pacegah. Nah, dalam kitab Kifayatul Azkiyah itu juga diterangkan syariah adalah berpegang pada agama Allah, Khaliqul Alam, dan menjalankan perintahnya, serta menjauhi larangan-larangannya. Atau dalam bahasa syairnya, fasyari'atun ahlu bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Terus dilanjutkan, wa tariqatun aktu bi ahwata kalwara wa azimatun karyallatin mutabatila. Terus dilanjutkan, mahakikatun lawusuhul maksudi wa muwasyahidun nurut tajala bin jala. Itu syariat tarikat hakikat. Nadurnya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa sampean cek sendiri. Kemudian thariqah itu apa? Thariqah adalah pengamatan syariat, melaksanakan beban ibadah dengan tekun menjauhkan diri dari sikap mempermudah ibadah yang sebenarnya memang tidak boleh dipermudah. Ini adalah thariqah. Nah,
hakikat itu sendiri berarti puncak atau kesudahan sesuatu atau asal sesuatu. Arti lain adalah sebagai kebalikan dari sesuatu yang tidak sebenarnya atau kiasan. Jadi hakikat itu adalah inti. Hidup ini juga punya inti. Inti dari sebuah kehidupan. Hakikatul hayat. Nah, sejarah timbulnya Thariqah dan aliran-aliran Thariqah dalam Islam ditindakui dari segi historisnya kapan dan Thariqah mana yang mula-mula itu sulit, ya sulit, angel diketahui. Cuma ada yang mencoba untuk mendeteksi seperti Dr. Kamil Mustafa Asy-Syaibi dalam tesisnya itu mengungkapkan tokoh pertama yang memperkenalkan sistem Thariqah adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad, Said Ahmad Ar-Rifai Mesir, dan dengan tarikatnya Ar-Rifaiyah, dan Jalaluddin Ar-Rumi di Parsi. Lanjut. Pada awal kemunculannya, tarikah berkembang dari dua daerah yaitu Khurasan Irak, Mesopotamia juga Irak. Kalau Khurasan Iran, Mesopotamia Irak. Iran sama Irak, beda negara. Pada periode ini mulai timbul beberapa di antaranya Thariqah Naqsyabandi yang didirikan oleh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Waisi Al-Bukhari Naqsyabandi. Kemudian ada lagi Thariqah Khalwatiyah yang didirikan oleh Umar Al-Khalwati. Nah, aliran-aliran Thariqah dalam Islam banyak sekali. Ada Thariqah Qadiriyah, ada Thariqah Syadziliyah, ada Thariqah Naqsyabandiyah, ada Thariqah Yasafiyah, terus ada Thariqah Syatariyah, Rifaiyah, Tijaniyah, dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari di makalah saya, di filenya. Kemudian hubungan antara thariqah syariat dan hakikat. Dari yang saya terangkan sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Monggo. Iya, Pak. Oke. Muhammad Al-Nasib menanyakan seorang Kurang ya. Mohon maaf, Pak. Bisa didengar, Pak, sekarang? Iya. Bisa. Ya, saya izin bertanya, Pak. Begini, apakah boleh seorang hamba itu mengarungi thariqah itu tanpa melalui syariat? Artinya dia langsung ke thariqah, syariatnya tidak dilaluinya. Seperti itu. Apakah diperbolehkan, Pak? Oke, terima kasih. Apakah boleh seorang muslim mengarungi thariqah tanpa syariat? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Sopo ngerti sopen sampean iso ngakoni syariat thariqah hakikat secara pepet. Amin Allahumma amin. Kan kita nggak tahu kan. Nah, gini ya. Wal makna anak thariqah ini sebenarnya materi juga belum selesai. Cuma alhamdulillah sudah berpikirnya sudah jauh sehingga langsung bertanya pada pokok-pokoknya. Wal makna anak thariqah wal haqiqah kilahuma mutawaqifun ala syari'ah fala yastaqimani wa la yasulani illa biha. Artinya thariqah dan hakikat keduanya itu tergantung pada syariat. Maka thariqah hakikat itu nggak bisa berdiri tegak dan nggak bisa berhasil kecuali melaksanakan syariat, gitu ya. Jadi nggak bisa berhasil kecuali melaksanakan syariat. Jadi Kanjeng Nabi itu kan cara bahasanya ya, tak kayak contoh ya, Kanjeng Nabi itu kan sudah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Gusti Kanjeng Nabi itu kan seorang manusia yang sudah diampuni dosanya, baik yang telah maupun belum dikerjakan itu sudah diampuni.
Secara hakikatnya Kanjeng Nabi itu sudah maghfur lah. Itu sudah diampuni itu. Baik yang dosa yang telah dilaksanakan maupun yang belum. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tapi anehnya Kanjeng Nabi tetap nglakoni syariat rupane apa? Istighfar. Sehingga ditanya dong sampai niku wis penak-penakan ya, wis cara kasarane wis terus diampuni lapo kok istighfar. Jawabannya sederhana. Kurang kayak contoh umat Muhammad iki cek tetep gelem nglakoni syariat rupane istighfar. Lah orang yang sudah mendapatkan klaim ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi saja itu tetap istighfar. Apalagi kita umatnya yang belum dapat klaim itu. Ya harus tetap istighfar. Istighfar ini adalah bagian daripada syariat, mulai minta ampun, terus apalagi puasa, sholat, dan lain sebagainya. Itu amalan-amalan yang bernuansa syariat. Cuma itu bisa dinaikkan grade-nya ketika syariat itu terus dilaksanakan secara kontinu dan sebagainya menjadi thariqah. Mungkin itu Mas, dapat dipahami ya, jadi tidak bisa berhasil. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas jawabannya Pak. Mungkin ada yang lain, monggo. Entah, kalau mata kuliah dengan saya mata kuliah saya itu dunia relax. Soalnya sekalian kita juga alon-alon tidak hanya mempelajari, tapi akhlak itu lebih kepada praktek. Nggak hanya teori, nggak butuh teori banyak-banyak, tapi prakteknya lebih. Supaya menjadi generasi atau kader bangsa yang punya akhlak. Monggo. Ada yang lain? Permisi Pak, atas nama Miranda Nuranabilin, izin mau bertanya. Oke, Miranda absen nomor berapa Mbak Miranda? Absen nomor 2. Oke, terima kasih. Monggo Mbak Miranda. Jadi pertanyaannya, apa hubungan syariat dan tasawuf dalam kajian Islam? Oh, terima kasih Mbak Miranda. Hubungan syariat dan tasawuf dalam kajian Islam. Ya. Wing. Ini Mbak. Gini ya. Hubungan syariat dan tasawuf ya. Kalau syariat itu amaliyah zahiriyah, kalau tasawuf itu amaliyah batiniyah, Mbak. Amaliyah batiniyah itu akan menimbulkan pancaran dan muara yang dapat dilihat oleh mata berupa akhlak. Kalau dalam hadis disebutkan ala innalikulli jasadi pudghah idza sholaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa yal qalbu. Ini potongan dari hadis yang mana lengkapnya nanti sampai bisa cari sendirilah. Al halal bayyinun wa haram bayyinun, atau ada redaksi innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun, ada redaksi seperti itu. Nah itu lengkapannya seperti itu. Zaman guli dewi. Jadi di setiap jasad kita, di setiap diri kita itu ada mudghah atau daging kempal. Yang mana kalau itu bersih maka seluruh amal kita juga baik. Ketika daging itu jelek, maka seluruh amal kita pun juga jelek. Apa itu? Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Nah, disinilah konsentrasi dari akhlak tasawuf adalah membersihkan atau menjernihkan hati. Kalau tasawufnya bagus, maka nanti akhlak perilaku yang dapat dilihat oleh kasat mata rupanya syariat ini bisa dilihat. Contohnya sholat. Sholat dengan khusyuk. Karena apa? Hatinya juga ikut sholat. Belajar dengan konsentrasi karena hati dan pikirannya terbuka. Mendapat ilmu dari Allah. Nah ini, maka keduanya ini hubungannya sangat erat sekali. Baik buruknya suatu syariat yang dilakukan juga tergantung pula pada hati. Secara kasat mata, secara zahir, mungkin si A itu sudah sholat. Berapa 4 rakaat? Iya benar. Tapi secara secara
salah tasawuf hatinya apakah ikut sholat, kadang Allahu Akbar, iku pikirannya ya bar iling opo-opo. Nah, maka keduanya ini ada hubungan saling apa keterkaitan, saling apa namanya terikat ya antara ilmu tasawuf, akhlak tasawuf dan syariat itu sendiri. Kiranya pertemuan kali ini kita akhiri nggih Mas Mbak, karena ada dosen lain yang akan mengisi mata kelas ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa isi absen, diklik caranya seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah akhlak tasawuf. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.